Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu tema perkuliahan kita mengenai perawatan PC ya. Jadi PC di sini personal komputer atau komputer kita ya. Jadi sini pencapaian pembelajarannya yaitu yang pertama mampu memahami cara dan langkah-langkah dalam merawat PC ya, atau komputer. Terus yang kedua itu mampu melakukan proses maintenance secara langsung ataupun secara berkala atau bertahap gitu ya. Nah, tujuan dari materi ini untuk kita sendiri atau nanti suatu saat buat adik mahasiswa yang sebagai maintenance di suatu perusahaan dan lain sebagainya ya. Nah, jadi ulasan di sini kita lebih mengarah tuh merawat komputer atau laptop ya dengan benar. Yang tidak kalah penting tentu merawat hardware ataupun software ya, atau sistem komputer ya. Jadi yang pertama itu kita coba membahas cara merawat hardware komputer ya. Oke, yang pertama itu kita harus mengetahui suhu ruangan ya. Tapi kalau untuk perkantoran saya rasa sudah ber-AC ya. Tapi di sini dari maksud ini adalah gimana mengontrol suhu pada ruangan ya. Jadi sebaiknya suhu jangan terlalu panas ya. Alangkah baiknya ruangan itu komputer itu memiliki ventilasi yang cukup serta dikasih kipas angin ya dekat CPU ya dan monitor agar tidak cepat panas ya. Jadi kita harus bisa mengatur letak dari komputer yang kita miliki ya. Hal ini akan mencegah terjadinya pemanasan ya pada perangkat komputer. Jika terlalu panas maka akan cepat rusak ya. Berikutnya itu kita menggunakan stabilizer atau UPS. Nah, ini sangat penting sekali ya, dimana stabilizer ini biasanya untuk peripheral atau perangkat tambahan sebelum dia listrik masuk ke power supply. Ya, kita lihat pemakaian UPS itu bertujuan untuk mengatasi kerusakan komputer terutama pada bagian hard disk. Kenapa dibilang ke bagian hard disk? Karena ini sangat rentan. Alur dari listrik itu sendiri ya, dia akan menuju ke stabilizer, akan menstabilkan listrik yang akan masuk ke power supply. Nah, dari power supply itu dia punya semacam sambungan pengalur listrik ke hard disk ya. Jadi yang disebabkan berikutnya itu terjadi padam tiba-tiba. Jadi kalau kita menggunakan UPS, kita masih punya kesempatan waktu untuk mematikan komputer kita ya. Nah, penggunaan komputer UPS stabilizer itu sangat direkomendasikan agar komputer kita lebih tahan lama ya. Nah, maksud dari UPS ini adalah kalau kita punya sebuah komputer, kita bisa menambahkan UPS ini ya. Tapi kalau kita memiliki laptop ya, itu dipastikan kalau bisa itu pada baterainya jangan sampai terjadi kerusakan ya. Maksudnya tidak bisa nyimpan lagi. Tujuannya apa? Baterai itu sebagai kapasitas untuk menyimpan tegangan listriknya ya. Jadi kalau kondisinya mati listrik seketika, kita punya kesempatan untuk mengesave apa yang kita kerjakan atau punya kesempatan untuk mematikan laptop kita ya. Jadi hampir sama dengan stabilizer ini, dia punya waktu untuk jeda kita mematikan komputer atau laptop kita. Nah, berikutnya apa? Kita membersihkan komputer. Jadi
kegiatan yang rutin ya, termasuk yang saya lakukan di bagian laboratorium itu ada job dress-nya untuk membersihkan komputer. Nah, itu yang hal yang terkecil ya, tapi wajib yang harus kita lakukan. Jadi untuk pembelajaran ini memang sudah pengalaman saya ya. Jadi pengalaman saya itu yang bisa saling sharing ya, bukan berarti saya bisa segala-galanya, tapi kita bisa saling sharing ilmu ya. Semakin banyak kita share ilmu, saya rasa ilmu kita tidak akan pernah bisa berkurang ya. Nah, jadi untuk CPU ya, misalnya di sini kita bisa menggunakan 3 ya atau 6 bulan sekali untuk membersihkannya. Jika terlalu lama ya membersihkan, dikhawatirkan banyak debunya. Nah, ini paling sering terjadi ya, debu yang menempel. Di perawatannya cukup singkat ya, kita cukup menggunakan kuas cat gitu. Kira-kira gambarnya seperti ini, kita bisa lihat ya. Jadi cukup menggunakan kuas itu kita bisa membersihkan baik itu PC ya atau laptop. Tapi kalau kita masih khawatir laptop itu hal yang baru ya, untuk membukanya harus ada didampingi orang yang sudah terbiasa ya. Tapi kalau untuk PC saya rasa hal yang mudah sekali ya untuk proses pengerjaannya. Berikutnya yang keempat itu kita harus mematikan komputer di saat hujan. Nah, ini yang paling sering terjadi ya, dimana interaksi sebuah komputer itu biasanya terhubung dengan jaringan ya, internet dan lain sebagainya. Itu antisipasinya kita lebih baik ya mematikan komputer di saat hujan. Dikhawatirkan ada guntur atau cuaca yang kurang baik ya, dikhawatirkan nanti kita lebih baik menghindar tersambar oleh petir ya. Nah, berikutnya apa? Kita menggunakan kabel ground ya. Jadi biasanya pada casing atau bagian luar CPU ya, jika disentuh oleh aliran listrik yang sangat berbahaya ya, jika ada mengenstrum bisa kesetrum, maka dengan cara kita menempelkan atau mengaitkan ujung kabel yang sudah dikupas ya, lalu kupasan juga bagian ujung lainnya tertanam di dalam tahan ya, biar bisa tahan. Untuk ujung kabelnya itu sebaiknya kisaran 1 meter tergantung panjang CPU ditempatkan ya. Jadi tujuan pemasangan ground ini adalah untuk menetralisir arus listrik yang menyasar ya. Jika arusnya sudah tidak nyasar, maka akan menghemat daya listrik dan juga akan membuat komputer kita bisa menjadi lebih awet ya. Walaupun kita tahu bahwa komputer itu punya masanya ya, masa umurnya, ataupun jika memang kita sudah berusaha untuk maintenance atau perawatannya, kalau memang sudah umurnya ya mungkin kita harus ngikutin peraturan yang ada ya. Maksudnya kalau memang harus diganti ya memang harus diganti gitu ya. Nah, berikutnya cara merawat software komputer. Nah, yang pertama itu kita membackup sistem komputer. Jadi kalau membackup sistem komputer itu lebih dimaksudkan seperti tindakan preventive maintenance ya, agar kita bisa bekerja dengan baik terhadap komputer yang kita miliki ya, baik punya pribadi ataupun di perkantoran. Nah, di sini kita menginstal dan menjalankan scan komputer dengan antivirus. Nah, jadi antivirus itu memang sangat dibutuhkan ya pada komputer. Agar apa? Banyak jenis-jenis virus yang biasanya itu menggandakan dokumen kita ya, membuat dokumen kita itu bisa menambah kapasitas ya, jadi memorinya bisa bertambah, atau virus itu bisa merusak sistem kita. Jadi dipastikan kita harus memiliki antivirus ya, untuk sebagai pengaman pada laptop atau komputer kita. Nah, berikutnya apa? Kita harus sering mengupdate antivirus tersebut atau software yang lain ya, baik secara otomatis atau secara manual, agar nanti proses kinerjanya bisa berjalan dengan baik ya. Nah, kita lanjut. Untuk berikutnya kita masuk ke, ini masih sama ya, masih sifatnya
update software. Kalau dia hardware, upgrade namanya ya. Jadi harus tahu bedanya. Kalau dia software tuh update, terus itu kalau dia hardware itu upgrade. Nah, itu berikutnya kita harus pastikan mematikan komputer dengan benar. Kenapa dikatakan mematikan komputer benar? Jika kita mematikan langsung menekan powernya, itu biasanya rentan terhadap OS atau aplikasi yang sedang berjalan. Jadi harus mengikuti prosedur yang seperti kita lakukan ya, seperti ini dengan cara menekan tombol shutdown pada komputer atau laptop kita. Jadi pastikan komputer itu matinya secara sesuai prosedur ya, yang sampai nanti langsung dicabut colokannya atau secara menekan powernya secara langsung ya, itu mengakibatkan bermasalah dengan software atau OS dan aplikasi lainnya ya, termasuk juga hardware yang ada pada komputer atau laptopnya. Berikutnya membersihkan file sampah. Nah, ini bertujuan untuk apa? Jika kita punya file-file yang tidak penting lagi ya, apalagi file yang sudah kita delete, di restore, nah itu sebaiknya kita hapuskan ya. Baik itu bisa mengurangi memorinya ya, memori pada hard disk, dan juga untuk memperbaiki kinerja pada laptop atau komputer sendiri ya. Nah, yang terakhir itu mengaktifkan sistem restore komputer. Agar komputer tetap terjaga performanya dalam menjalankan, kita harus perlu mengaktifkan sistem restore-nya pada komputer ya. Tujuannya apa? Agar memudahkan proses kinerjanya ya. Proses kinerjanya seperti apa? Untuk kepentingan pengaruh terhadap komputer itu ya. Adapun langkah yang kita lakukan, yang pertama itu caranya klik kanan pada icon ya, My Desktop komputer. Selanjutnya kita klik bagian Properties ya, tap System Restore, dan akan muncul tulisan Turn Off ya, System Restore on all drive ya. Lalu kita hilangkan sinyal centangnya ya pada bagian samping kiri tulisan yang tadi ya. Itu proses pengerjaannya. Oke, demikian penjelasan dari saya ya mengenai perawatan PC pada komputer ataupun laptop. Sebenarnya masih ada beberapa tahap lagi ya yang mungkin harus banyak kita pelajari karena ini masih bersifatnya teori ya, yang dalam proses prakteknya yang memang harus kita lakukan secara baik dan benar, mengikuti prosedur yang sesuai ya. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata ataupun penjelasannya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat ya, menjadi amal jariah kita semua. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.